Ini Budi. Budi sedang mengerjakan soal tes potensi akademik. Budi menemukan soal ini. Budi pusing karena tidak paham. Bagaimana ya? Apa kamu tahu? Ayo bantu Budi. Hai, misalnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pola bilangan. Jika kalian pernah mengikuti tes potensi akademik seperti Budi tadi, tentu kalian akan melihat banyak soal mengenai pola bilangan. Nah, kira-kira pola bilangan itu apa sih? Yuk kita cari tahu. Check it out. Bab 1, pola bilangan. Pola bilangan terdiri dari 3 pertemuan. Pertemuan pertama menentukan suku ke N. Pertemuan kedua barisan bilangan. Dan pertemuan ketiga deret bilangan. Apa aja sih yang dipelajari pada pertemuan pertama? Pertama, pengertian pola bilangan. Selanjutnya, macam-macam pola bilangan. Dan terakhir, menentukan suku ke N. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Pola bilangan ada bermacam-macam. Salah satunya, jika Miss berikan suatu barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 1 dinamakan suku pertama yang disimbolkan U1. 3 adalah suku kedua, disimbolkan dengan U2. 5 adalah suku ketiga yang disimbolkan dengan U3. 7 adalah suku keempat, disimbolkan dengan U4. Nah, coba kalian perhatikan barisan bilangan ini. Kira-kira berapa ya suku kelima? Ya, benar sekali, 9. Kenapa 9? Ya, karena 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 bertambah 2, dan seterusnya ke suku selanjutnya juga bertambah 2. Sehingga suku kelima adalah 9. Ini dinamakan pola bilangan ganjil. Kenapa dinamakan pola bilangan ganjil? Karena barisan bilangan ini tersusun dari bilangan ganjil, dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bagaimana jika kita ingin mencari suku ke-20? Kalau dilanjutkan lagi tentu akan lama kan? Nah, untuk mencari pola bilangan ganjil, rumusnya adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Jika misalkan Miss ingin mencari suku ke-20, maka U20 sama dengan 2 kali, ingat ya, N-nya 20, karena kita ingin mencari suku ke-20, dikurangi 1. Maka 2 kali 20, 40, dikurang 1 sama dengan 39. Jadi, suku ke-20-nya adalah 39. Mudah kan? Yang kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kira-kira berapa ya suku kelima? Ya, benar sekali. 10. Kenapa 10? Perhatikan polanya. 2 ke 4 ditambah 2. 4 ke 6 bertambah 2, 6 ke 8 juga bertambah 2, dan selanjutnya pasti bertambah 2. Nah, tapi bagaimana jika pertanyaannya berapakah suku ke-20? Tentu akan lama kan kalau kita mencarinya. Nah, rumus untuk mencari pola bilangan genap, jika U1-nya sama dengan 2, U2-nya sama dengan 4, U3-nya sama dengan 6, kira-kira UN-nya berapa ya? Ya, tepat sekali. 2 kali N.
Jadi, jika Miss bertanya berapakah suku ke-20, maka suku ke-20 adalah 2 kali 20. Karena suku ke-20 berarti N-nya 20. Sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40. Ya. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Perhatikan pola bilangannya. U1 didapat dari 1 kuadrat, U2 didapat dari 2 kuadrat, U3-nya 3 kuadrat, U4-nya 4 kuadrat, U5-nya 5 kuadrat. Maka berapa U ke-6? Ya, U ke-6-nya pasti 36. Perhatikan juga pola gambarnya. Pola gambarnya berbentuk persegi. Untuk suku pertama, perseginya dengan sisi 1 kali 1, sedangkan pada suku kedua, perseginya dengan sisi 2 kali 2. Pada suku ketiga, 3 kali 3, suku keempat, 4 kali 4, dan suku kelima, 5 dikali 5. Maka pada gambar suku ke-6 nanti, pasti 6 kali 6. Sama dengan 36. Bagaimana jika mencari berapa suku ke-20? Maka untuk mencari suku ke N pada pola bilangan persegi adalah N dikali N. Jadi UN sama dengan N kuadrat. Nah, jika ingin mencari berapakah suku ke-20, maka U20 sama dengan 20 kuadrat. Berapa ya? Ya, sama dengan 400. Yang keempat adalah pola bilangan persegi panjang. Untuk pola bilangan persegi panjang, polanya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Suku pertamanya adalah 2, suku keduanya 6, suku ketiga 12, suku keempat 20. Bagaimana ya mencari suku selanjutnya? Bisa dilihat dari pola gambar atau dari pola bilangannya. Jika dilihat dari pola gambarnya, untuk suku pertama panjangnya ada 2, lebarnya 1. Suku kedua panjangnya 3, lebarnya 2. Suku ketiga panjangnya 4, lebarnya 3. Dan suku keempat panjangnya 5, lebarnya 4. Kalau begitu untuk suku ke-5, berapa ya panjangnya? Ya, 6, lebarnya 5. Nah, jadi untuk suku ke-5 pasti 6 kali 5, 30. Bagaimana kalau kita melihat dari pola bilangannya? Untuk pola bilangannya sendiri, perhatikan gambar berikut. 2 ke 6 bertambah 4. 6 ke 12 bertambah 6. 12 ke 20 bertambah 8. Nah, selanjutnya untuk suku ke-5 pasti bertambah, ya, 10. Jadi, suku ke-5 adalah 30. Sama kan? Boleh melalui pola gambar atau melalui pola bilangan. Bagaimana ya jika kita mencari suku ke-20? Nah, jika mencari suku ke-20, kita harus menggunakan rumusnya. Untuk mencari rumus pola bilangan persegi panjang suku ke N, maka jika panjangnya adalah N tambah 1, maka lebarnya sejauh N, sehingga suku ke N pada persegi panjang adalah N kali N tambah 1. Jadi kalau kita ingin mencari suku ke-20, maka U20 sama dengan 20 dikali 20 ditambah 1, sama dengan 20 dikali 21, sama dengan 420. Yang kelima, pola bilangan segitiga. Sebelum masuk ke pola bilangan segitiga, kalian masih ingat gak sih dengan pola bilangan persegi panjang? Ya, pada pola bilangan persegi panjang, barisan bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya kan?
Nah, sekarang coba kita lihat pola bilangan segitiga. Pada pola bilangan segitiga, suku pertamanya adalah 1. Suku keduanya 3, suku ketiganya 6, dan suku keempatnya 10. Nah, benar sekali. Pola bilangan segitiga setengah dari pola bilangan persegi panjang, kan? Ya, kalau begitu, untuk mencari suku ke N pada pola bilangan segitiga adalah setengah dari pola bilangan persegi panjang tadi. Maka setengah kali N, buka kurung, N ditambah 1. Nah, jadi rumus untuk mencari suku ke N pada pola bilangan segitiga adalah setengah N kali N ditambah 1. Misalkan kita ingin mencari suku ke 20. Maka suku ke 20-nya adalah setengah kali N-nya 20, buka kurung 20 ditambah 1. Sama dengan setengah kali 20, 10, buka kurung 20 tambah 1, 21. Maka suku ke 20 pada pola bilangan segitiga adalah 210. Yang keenam, pola bilangan segitiga Pascal. Pada pola bilangan segitiga Pascal selalu dimulai dari 1. Kemudian ini adalah suku pertama, jumlahnya 1. Dan baris kedua 1, 1. Ini ditulis U2, jumlahnya 2. Baris ketiga 1, 2, 1. U3 sama dengan 4. Baris keempat 1, 3, 3, 1. U4 sama dengan 8. Baris kelima 1, 4, 6, 4, 1. Maka U5 sama dengan 16. Selanjutnya baris ke-6 1, 5, 10, 10, 5, 1. Maka U6 sama dengan 32 dan begitu seterusnya. Ketujuh, pola bilangan Fibonacci. Pada pola bilangan Fibonacci, U1 adalah 1, U2-nya 1, U3-nya 2, U4-nya 3, dan U5-nya 5, dan seterusnya. Pada pola bilangan Fibonacci, polanya adalah sebagai berikut. U2 didapat dari 1, sedangkan U3-nya didapat dari 1 ditambah 1, sehingga U3-nya 2. Untuk mencari U4, maka 1 ditambah 2, hasilnya 3. Untuk mencari U5, 2 ditambah 3, hasilnya 5. Untuk mencari U6, didapat dari 3 ditambah 5, hasilnya 8. Untuk mencari U7, didapat dari 5 ditambah 8. Nah, kira-kira untuk mencari U8 berapa ya? Ya, berarti U8-nya adalah 8 ditambah 13. Sehingga U8 diperoleh 21. Bagaimana mencari U9? Ya, U9-nya sama dengan 13 ditambah 21. Hasilnya adalah 34. Dan begitu seterusnya. Jadi, pada bilangan Fibonacci ini, untuk menemukan suku berikutnya, didapat dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, itulah beberapa contoh macam-macam pola bilangan. Padahal pola bilangan itu banyak sekali loh, tergantung pola pada barisannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dan membahas soal Budi tadi. Soal pertama, tentukan dua suku berikutnya dari pola bilangan berikut ini. Coba perhatikan polanya. 3 ke 4 bertambah 1, 4 ke 6 bertambah 2,
6 ke 9 bertambah 3, maka selanjutnya pasti ya bertambah 4. Dan selanjutnya lagi pasti bertambah 5. Kalau begitu jawabannya adalah 13 dan 18. Good. Soal kedua, lanjutkan 3 bilangan berikutnya dari pola barisan ini. Ya, benar sekali. Ini adalah pola barisan bilangan persegi. Didapat dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, maka selanjutnya pasti 6 kuadrat, 7 kuadrat, dan 8 kuadrat. Sehingga 3 suku berikutnya adalah 36, 49, dan 64. Soal ketiga, tentukan suku berikutnya dari barisan bilangan ini. Bagaimana ya polanya? Sekarang perhatikan polanya ya. 14 ke 17 bertambah 3. 17 ke 20 juga bertambah 3. 20 ke 23 juga bertambah 3. Maka selanjutnya nanti pasti akan bertambah 3. Sehingga suku ke 9 adalah 26. Bagaimana mencari suku ke-8? Polanya juga sama. 15 ke 18 bertambah 3, 18 ke 21 juga bertambah 3, maka 21 ke suku ke-8 pasti bertambah 3. Sehingga suku ke-8 adalah ya 24. Terakhir, kita bahas soal Budi tadi ya. Ayo kita bantu Budi. Bagaimana menentukan pola barisannya? Perhatikan pola ini. 1 ke 4 bertambah 3. 4 ke 7 bertambah 3. 7 ke 10 bertambah 3. 10 ke 13 juga bertambah 3. Maka selanjutnya pasti bertambah 3. Maka suku ke-11-nya adalah ya 16. Bagaimana mencari suku ke-12? Suku ke-12-nya dengan cara yang sama juga kan? 5 ke 3 turun 2. Hanya saja ini barisannya jadi turun. 3 ke 1 turun 2. 1 ke min 1 turun 2. Min 1 ke min 3 turun 2. Maka selanjutnya juga pasti turun 2. Negatif 3 dikurang 2, ya negatif 5. Sudah dapat kan? Maka harusnya Budi menjawab ya D. 16 dan negatif 5. Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.